Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haris Cyber Law. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang segmentasi yang berhubungan dengan human right atau hak asasi manusia. Sebagaimana channel ini fokus membahas tentang bagaimana sebenarnya pengertian daripada hak asasi manusia, bagaimana kemudian hak asasi manusia dalam sejarah perjalanannya, serta yang biasa kita sebut dengan history atau sejarahnya, dan bagaimana perdebatan-perdebatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia itu sendiri adalah merupakan contested idea atau merupakan sebuah ide yang penuh dengan perdebatan, perebutan, dan banyak hal yang terjadi dalamnya untuk mau saling mengklaim sebenarnya hak asasi manusia itu menggunakan kata apa yang lebih tepat. Artinya apa? Sering kita mendengarkan bahwa hak asasi manusia ini sering kita definisikan sama dengan istilah human right. Meskipun sebenarnya juga terjadi perdebatan kalau di Indonesia ini tentang penggunaan istilah human right ini. Karena dalam literatur lain ada yang menyebutkan bahwa bukan human right yang sebenarnya kalau kita mau mendefinisikan hak asasi manusia. Sebab kenyataannya kalau human right itu adalah hak manusiawi. Sementara jika kita mau menyebutkan hak asasi manusia dalam bahasa Inggris, idealnya adalah fundamental human right. Namun apapun itu, perdebatan-perdebatan ini adalah jelas mengarah pada satu tujuan tentang hak istimewa yang dimiliki oleh setiap orang atau hak asasi manusia itu sendiri, yang dimana itu adalah penggunaannya untuk memberikan sebuah representasi bahwa manusia itu memiliki hak dasar yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, negara sekalipun. Kenapa? Karena konsepsi daripada hak asasi manusia itu adalah mengakui bahwa ada hak yang dimiliki oleh setiap orang, dan hak itu hanya bisa diberikan dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling umum tentang hak asasi itu adalah hak hidup. Hak hidup, hak kita untuk merasakan kehidupan ini. Sehingga mereka para penggiat hak asasi manusia termasuk channel ini tidak pernah sepakat ketika misalnya serta-merta kita mau menerapkan daripada hukum mati misalnya. Kenapa? Karena hidup dan mati itu adalah merupakan hak yang hanya bisa diberikan oleh Allah, hanya dititipkan oleh Allah kepada hambanya, dan tidak serta-merta kita bisa mencabut nyawa orang lain. Misalnya pada kasus Sambo dan lain sebagainya. Tapi saya kira kasus itu akan kita bahas pada materi yang lain tentang bagaimana mengenai daripada kasus Ferdi Sambo itu. Tapi yang jelas perlu kita ingat bahwa sekali lagi bahwa contested idea dalam kaitannya dengan hak asasi manusia itu terjadi perdebatan antara natural right, the right of man, ataupun human right maupun fundamental of human right. Pada posisi itu kemudian kita bisa mengetahui bagaimana sejarah lahirnya natural right. Natural right itu adalah merupakan konsepsi yang lahir bersamaan dengan konsep natural right theory yang digagas oleh John Locke dan kawan-kawan, yang memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa manusia itu memiliki hak alami atau hak kodrati, di mana hak itu adalah merupakan hak yang dibawa semenjak manusia lahir. Bahwa siapapun yang lahir ke bumi maka itu ada hak kodrati yang dibawanya sejak lahir. Bahkan hak itu tidak mengenal di negara apapun, suku apapun, agama apapun, bangsa apapun. Kenapa? Karena hak itu ada bagi setiap orang yang beragama, bagi setiap orang yang bersuku, bagi setiap orang. Tidak kenal dia warna kulitnya hitam ataupun putih. Tidak pernah mengenal dia secara sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kenapa? Karena hak asasi ini adalah merupakan natural right theory yang digagas oleh John Locke, yang kemudian pada penjabaran berikutnya secara global melahirkan daripada natural law theory, yakni hukum hak asasi manusia itu sendiri. Karena adanya daripada kejadian-kejadian penindasan secara vertikal yang terjadi dari raja kepada warganya, penduduknya atau masyarakatnya, secara vertikal itu terjadi penindasan, penzaliman yang secara serta-merta itu membuat daripada hak asasi orang lain ditindas dan dizalimi, yang kemudian melahirkan daripada sebuah kesadaran bagi banyak orang bahwa penindasan yang dilakukan oleh kerajaan adalah merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang mesti diberikan sebuah batasan
terutama pada saat itu terjadi di Inggris. Di Inggris, yang dimana raja seenaknya saja menangkap, seenaknya saja menghukum, seenaknya saja bahkan membunuh daripada warga masyarakat yang dianggap tidak taat dan tidak tunduk kepada pihak kerajaan. Hal inilah yang kemudian menghasilkan daripada banyak hal yang berhubungan untuk bagaimana hak asasi itu menjadi sebuah perjuangan di antara mereka. Jadi pada dasarnya hak asasi manusia atau human right itu adalah merupakan contested idea atau merupakan sebuah kontestasi perebutan daripada ide untuk menentukan sebenarnya hak asasi manusia itu lebih cocok menggunakan istilah atau kata apa. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.